بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dan kajian kita pada pagi hari ini, dan ini merupakan salah satu ibadah yang kita syukuri ketika bisa memulai satu hari di pagi hari dengan amalan ibadah yang mulia, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikan keberkahan kepada umatku di pagi hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih atau hasan, Rasulullah SAW apabila beliau yab'atsu sariyatan aw jaishan ba'athahu fi awwalin nahar, beliau apabila mengutus sebuah pasukan, entah pasukan itu beliau ikuti atau tidak, beliau akan berangkatkan di pagi hari. Rawi dari hadis ini adalah seorang sahabat yang bernama Sakhr ibnu Wada'ah radhiyallahu anhu. Beliau ini seorang bisnismen. Maka beliau ketika meriwayatkan hadis ini, beliau mulai perdagangannya, mengutus kafilah dagangnya di pagi hari. Dalam riwayat itu disebutkan, wa kana Sakhrun tajiran wa kana yab'atsu tijaratahu awwalan nahar. Maka beliau mempraktikkan hadis ini. Beliau berangkatkan kafilah perdagangannya di pagi hari. Fa athra wa kathura maluhu. Maka beliau banyak beruntung, ya, sehingga beliau berhasil dalam jual belinya. Maka seseorang ketika berhasil memulai pagi harinya dengan sesuatu yang bermanfaat, terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa syaitan akan berusaha untuk membuat orang susah untuk bangun. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadin minkum bi thalathi uqad. Setan akan mengikat dengan 3 ikatan pada tengkuk kalian. Kemudian dia akan mengatakan, kullu uqdatin fiha 'alaika lailun tawil farqud. Dia akan menyemburkan sambil membisikkan, setiap ikatan itu malam masih panjang, tidur saja, tidak usah bangun. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, untuk orang yang akan melepaskan diri dari ikatan syaitan, maka dia akan berimbas pada aktivitas hari itu. Dan caranya adalah Rasulullah SAW menyebutkan, فَإِذَا قَامَ فَذَكَرَ اللَّهِ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً. Apabila dia bangun kemudian berzikir kepada Allah, maka satu ikatan terlepas. وَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً. Kemudian dia berwudu, maka terlepas ikatan berikutnya. Dan terakhir, فَإِذَا قَامَ فَصَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً. Apabila dia lanjutkan dengan salat, maka ikatan terakhir terlepas. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ. Maka dia bisa lebih semangat dan hatinya bersih, jiwa berseri-seri. Ya. Wa illa fa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau tidak seperti itu, dia akan malas-malasan, kemudian jiwanya kotor. Sehingga kalau kita berbicara tentang masalah disiplin, siapa orang yang paling tepat waktu, Islam sudah mengajarkan. Karena sejak awal dilatih untuk bangun melaksanakan sholat fajar. Sebelum kita beraktivitas, kita dulu pernah belajar pelajaran ya di sekolah dasar. Kita baca fulan orang yang semangat, disiplin, rajin segala macam, bangun pagi langsung olahraga. Subhanallah. Jadi memang pelajaran itu tergantung siapa yang membuat. Ya,
Yang membuat, wallahu alam, campur siapa yang membuat, sehingga mereka ketika bangun dibuatlah sebuah kesan bahwa orang rajin itu ketika bangun langsung olahraga. Tidak mungkin ada orang bangun olahraga jam 3 malam. Ya. Pasti mereka akan bangun ketika matahari sudah mulai terbit atau hampir. Karena juga tidak mungkin orang waktu subuh bangun kemudian olahraga. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam Islam metode untuk rajin, dan memang penyebabnya disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah wahyu. Maka orang yang bangun di awal waktu, dia akan merasakan manfaatnya pada aktivitas hari itu. Allah berikan keberkahan dan dia memang semangat karena dia bangun di awal hari. Kita bayangkan betapa susahnya seorang mengikuti sebuah aktivitas, dia bangun terlambat. Jadi semua sudah serba terburu-buru. Mandinya, sarapannya, berangkatnya, belum mengantar sekolah dan segala macam. Itu belum keberkahannya. Ya, kita masih berbicara tentang bagaimana mengatur waktu. Maka ketika seorang bisa belajar di pagi hari, maka ini bisa diharapkan akan bisa membuahkan hasil yang lebih maksimal. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau mengatakan tentang waktu yang paling istimewa untuk menghafal. Beliau katakan afdalu awqatil hifzi al-ashar. Waktu yang paling istimewa untuk menghafal adalah waktu sahur sebelum subuh. Ya. Justru sebelum subuh adalah waktu yang istimewa untuk menghafal. Ketika orang-orang belum memulai aktivitas, kemudian kita habis istirahat sehingga fresh pikiran. Dan orang yang akan mencoba akan merasakan betapa manfaat sekali. Antum bandingkan menghafal di siang hari, entah itu sore atau antara maghrib dan isya atau habis isya, dengan hafalan di waktu pagi. Kalau seandainya kita tidak bisa menghafal sebelum subuh, setelah subuh. Dan itu dipraktekkan di pesantren-pesantren tahfidz. Ya, mereka bangun awal, kemudian pasti aktivitas yang mereka lakukan pertama adalah habis subuh. Karena waktu itu sangat bermanfaat untuk menghafal. Belajar juga demikian. Hanya saja memang membutuhkan kesabaran. Ya, membutuhkan kesabaran karena kemungkinan ngantuknya lebih berat. Ya. Maka kita akan membahas bagaimana cermin atau potret semangat para ulama ketika mereka belajar. Ini bukan hanya ngantuk yang kita hadapi waktu subuh itu. Akan tapi ada ujian lain untuk orang-orang yang tinggal di negara yang ekstrim hawanya, terutama ketika menghadapi musim dingin yang sangat berat. Di daerah Syam atau daerah Irak, dinginnya luar biasa, bisa sampai 2 bahkan 4. Kalau Syam dari bawah 0. Kita bayangkan mereka keluar untuk belajar, beratnya bagaimana. Belum ketika mereka tinggal di majlis dalam waktu yang tidak sebentar. Karena apabila mereka terlambat tidak mendapatkan tempat, atau karena memang pembacaan hadis yang disebutkan lama. Ya. Kita pernah membahas atau pernah hadir di majlis Syekh Abdul Razak. Beliau mulai di musim panas, mulai pelajaran jam 5 sampai jam 8. Para mahasiswa yang hadir mengatakan, Syekh, kita sekali-kali selesai duluan jam 7 lah. Ini musim panas. Kalau musim panas, sholat subuhnya jam 4. Sehingga jam 5 sudah ada kesempatan untuk orang-orang yang mungkin sholat subuhnya di luar untuk datang ke Masjid Qiblatain, mereka ikut, masih ada waktu, kesempatan. Jam 5 dimulai, selesai jam 8. Kata murid-murid, Syekh, kita sekali-sekali lah selesai jam 7. Kata beliau, anak ingin meneruskan sebenarnya jam 9 gitu. Dan ini pernah dipraktekkan dan sering dipraktekkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau salah seorang anggota Hay'ah Kibarul Ulama Arab Saudi. Beliau memiliki daurah pada setiap liburan musim dingin, pertengahan tahun begini, antara semester ganjil dengan semester genap. Nah, ini karena ada pandemi sehingga beliau sampai libur 2 periode. Beliau biasanya dalam kurun waktu 8 hari bisa menghabiskan sekitar 14 matan aqidah, nahwu, hadis, mustalah, kemudian fikih dan segala macam. Ada yang beliau ambil dari karya beliau sendiri, ada yang beliau baca dari karya para ulama. Beliau apabila mulai, kita sholat subuh musim dingin biasanya sekitar jam 6. Jam 6 mulai azan, kemudian selesai sekitar jam setengah 7 atau jam 7 kurang kita mulai pengajian. Akan selesai dari pengajian itu jam 10 pagi. Kemudian kita istirahat, habis asar mulai lagi sampai jam 10 malam. Dan itu dilakukan sampai 8 hari. Bahkan terkadang Syekh sampai pingsan.
pingsan di majelis itu. Bukan hanya itu, beliau di awal daurah selalu menyebutkan tentang adab seorang talibul ilm. Ada buku yang bagus sekali beliau susun, namanya Ta'zimul Ilm. Antum cari di internet banyak sekali dan kita akan bahas sebagiannya. Nah, beliau menyebutkan ada 20 poin di situ. Dan beliau memberikan contoh ketika beliau memberikan teori-teori seorang talibul ilm, penuntut ilmu itu mestinya begini-begini. Dan beliau sebutkan, beliau contohkan ketika beliau duduknya tidak bergerak-gerak, ya, dan tidak sandar. Ketika ngajar, beliau tidak sandar begini, tapi terus begini, tegap begini. Kursi Masjid Nabawi itu agak lebar dan besar, sehingga beliau tegap begini mendekat ke mic. Dan itu beliau lakukan terus menerus sampai terkadang terkena sinar matahari ketika atapnya dibuka itu kena matahari, beliau tidak gerak. Dan itu sudah terbiasa beliau lakukan semenjak beliau belajar. Dan kita akan pelajari seperti yang kemarin sedikit kita singgung, bahwa seorang talibul ilm perlu memperhatikan muru'ah. Muru'ah itu artinya pembawaan dan kewibawaan. Tidak pantas orang yang sudah belajar penampilannya tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah belajar agama. Mestinya dia memiliki satu karakter yang sudah ada efek dari belajarnya. Imam Malik rahimahullah pernah memberikan nasihat kepada salah satu khalifah Bani Abbasiyah. Beliau mengatakan, "Idza ta'allamta syai'an min ta'atillah falyura 'alaika atharuh wal yadhhar fika samtuhu." Apabila engkau telah mempelajari satu ilmu dari taat kepada Allah, hendaklah efeknya terlihat, dampaknya terlihat. Tidak seperti orang yang tergesa-gesa atau orang yang gampang berbicara tanpa ilmu atau gampang berkomentar, cepat emosi dan segala macam. Seorang talibul ilm perlu memperhatikan apakah ada manfaat apa yang aku kerjakan. Ketika menulis dan komentar, apakah ada manfaatnya? Dan subhanallah, al-ina'u bima fihi yandah. Teko akan mengeluarkan isinya. Ketika isinya susu keluar susu, isinya air putih keluar air putih, ketika isinya arak keluar arak, tidak mungkin berbeda. Ya, tidak mungkin berbeda. Artinya hati seseorang akan terlihat dari gaya bicara ataupun sikapnya. Ketika seorang mengatakan at-taqwa hahuna, lalu mulutnya tidak menampilkan seorang yang bertakwa, maka orang bisa menilai. Ketika seorang terlihat senyum, diam, sehingga terlihat wibawa, tetapi ternyata ketika dia menuliskan di status-statusnya, terlihatlah watak aslinya. Maka seorang perlu berhati-hati. Ya. Dalam syariat diketahui, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbicara yang baik atau diam. Dan Ibnu Hibban rahimahullah mengatakan, orang yang menyesal karena berbicara jauh lebih banyak daripada orang yang menyesal karena diam. Diam itu bisa menyesal ketika dia mestinya berbicara, akan tapi dia tidak berbicara. Ada pertanyaan, dia tahu jawabannya tapi dia tidak jawab misalkan, maka dia menyesal. Akan tetapi penyesalan itu masih lebih dikit daripada orang yang berbicara kemudian salah, atau dia benar akan tetapi efeknya ternyata tidak pantas. Maka ikhwas sekalian, ilmu itu tidak remeh. Ilmu itu ibadah. Dan kalau seandainya ada orang yang mampu, Allah beri kemudahan untuk melaksanakan solat-solat yang sunnah, puasa sunnah, belum tentu ada orang yang sabar dalam belajar, menghafal, membaca, memahami, kemudian sabar di majlis, perjalanan dan segala macam. Imam Malik rahimahullah pernah beliau dikritik oleh seorang ahli ibadah. Antum melupakan diri antum terlalu sibuk untuk mengajarkan hadis sehingga antum ibadahnya berkurang. Padahal kita tahu dalam hadis yang sahih dikatakan, wa innal alima wa fadlul alimi 'ala al-'abid ka fadlil qamari lailatal badr 'ala sa'iril kawakib, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perbandingan seorang alim dengan hanya seorang ahli ibadah. Ahli ibadah itu orang yang semangat dalam beribadah tapi ilmunya sedikit. Maka Rasulullah SAW membandingkan orang yang ahli ibadah jika dibandingkan dengan seorang alim seperti bulan purnama dibandingkan bulan yang lain. Tidak ada apa-apanya, tidak terlihat, hampir tidak terlihat. Karena nafa' atau manfaat yang ditimbulkan seorang alim bisa diberikan kepada orang lain, sementara ahli ibadah hanya untuk dia sendiri. Nah, akan tetapi Imam Malik seorang imam,
seorang referensi di zaman itu, Imam Darul Hijrah. Ya. Bahkan ada yang mengatakan la yufti ahadun wa Malikun bil Madinah, tidak pantas ada orang berikan fatwa sementara Imam Malik di Madinah. Ya. Tetapi ternyata beliau tidak lepas dari kritikan. Yang pertama, yang kedua, kritikan itu tidak selalu dari orang yang lebih alim, akan tetapi seringkali justru datang dari orang yang tidak berilmu. Bahkan bukan kritikan, akan tetapi celaan. Sehingga ini merupakan sunnatullah azza wajalla. Kritikan itu ketika datang dari orang yang tidak berilmu atau ilmunya sedikit, maka kritikan itu seringkali tidak bijak. Sehingga ketika seorang berilmu, diharapkan dia lebih sabar dan bijak dalam menghadapi sebuah celaan. Ada kalanya diam merupakan jawaban. Imam Malik rahimahullah ketika dikatakan seperti itu, beliau menjawab dengan jawaban yang menjadi nasihat mutiara. Beliau mengatakan, innallaha qasama al-a'mala kama qasama al-arzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi kemampuan seorang untuk beramal seperti Allah membagi rezeki. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu merupakan keadilan Allah, dan Allah paling tahu siapa di antara kita yang pantas mendapatkan kekayaan, mendapatkan kemiskinan. Siapa itu Allah yang paling tahu. Bisa jadi orang yang miskin dikasih kekayaan lupa kepada Allah azza wajalla. Nah, sehingga kita tinggal ridha dengan apa yang Allah gariskan. Kata Imam Malik rahimahullah, demikianlah Allah memberi kemampuan beramal seperti rezeki. Farubba rajulin futiha lahu fis shalah wa lam yuftah lahu fis shaum. Ada orang yang mudah untuk memperbanyak salat sunnah, tetapi dia tidak mampu untuk berpuasa sunnah. Antum bisa bayangkan, ya, banyak orang-orang yang bisa berpuasa tapi tidak mampu melaksanakan sedekah, salat. Tapi ada orang yang kuat dalam melaksanakan dakwah, belajar dan segala macam, akan tetapi puasa berat. Ya. Maka dalam nasihat itu dikatakan juga wa akhar futiha lahu fis salati wa akhar futiha lahu fis sadaqah wa lam yuftah lahu fis shaum. Ada orang yang mampu bersedekah, akan tetapi dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Allah berikan kelebihan rezeki, kemampuan dia sekarang memberikan sedekah dan nafkah, maka itu dilakukan karena belum tentu dia dipaksa untuk puasa juga mampu. Ya, dia perlu kerja, keluar, safar dan segala macam. Kemudian wa akhar futih lahu fil jihad. Kata Imam Malik rahimahullah, ada orang lain yang kemampuannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berjihad. Kemudian beliau mengatakan, "Fanashrul ilm min afdali a'malil bir." Sedangkan menyebarkan ilmu merupakan ibadah di antara sekian ibadah yang paling afdal. Kan seperti yang Anda sampaikan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa qad raditu bima futiha li fihi. Aku telah rela dengan pembagian Allah ini. Wa ma adhunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi. Dan aku tidak menyangka, aku tidak mengira bahwa yang sekarang aku kerjakan ini lebih rendah dari apa yang kamu kerjakan. Wa arju an yakuna kilana ala khairin wa bir. Dan aku tetap berharap semoga masing-masing kita berada dalam kebaikan. Pada hakikatnya ini merupakan nasihat yang sabar. Betapa orang yang tidak lebih berilmu memberikan kritikan yang salah lagi. Ya. Akan tetapi nasihat bisa sebijak itu merupakan bukti bahwa ilmu itu ada atharnya. Maka kesempatan ini merupakan kesempatan yang Allah berikan. Ada orang yang bisa salat, bisa sedekah. Apabila bisa dikumpulkan dua-duanya, alhamdulillah. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengatakan, man anfaqa zawjaini fi sabilillah du'iya min abwabil jannati ya Abdullah hadza khair. Orang yang bisa menggabungkan antara dua amal, maka dia akan dipanggil dari pintu surga oleh Allah, ya Abdullah hadza khair. Ini adalah kebaikan-kebaikan. Faman kana min babis salat du'iya min babis salat, wa man kana min babis sadaqah du'iya min babis sadaqah, wa man kana min ahli shaum du'iya min babir rayyan, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Orang yang biasa melaksanakan salat dengan banyak, dia akan dipanggil dari pintu salat. Yang sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Yang suka puasa dipanggil dari pintu ar-rayyan. Dan orang yang suka berjihad, jihad yang benar di jalan Allah, bukan di jalan syaitan. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla akan panggil dia dari pintu surga yang khusus untuk orang-orang yang melaksanakan jihad. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah,
ma'ala man du'iya min tilkal abwabi min darurah. Ya Rasul, tidak penting seorang dipanggil dari pintu yang banyak, satu sudah cukup, masuk surga sudah aman. Kita bisa tinggal di pintunya surga, alhamdulillah, yang penting masuk. Apakah ada fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Rasulullah SAW, na'am wa arju an takuna minhum. Iya, dan aku berharap engkau termasuk mereka. Antum bayangkan Abu Bakar radhiyallahu an, ketika beliau sebagai seorang bangsawan, nasabnya tinggi, kemudian kaya. Beliau bukan termasuk saudagar yang paling kaya, akan tetapi beliau bukan orang miskin. Beliau bebaskan budak, di antaranya Bilal bin Rabah radhiyallahu an, dan beliau mensedekahkan semua hartanya ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersedekah. Umar bin Khattab mengatakan, "Al-ana asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman." Aku akan menang dari Abu Bakar radhiyallahu anhu kalau seandainya aku bisa mengalahkan dia. Ketika waktu itu Umar radhiyallahu anhu mendapatkan harta kekayaan, entah dari ghanimah, rampasan perang, atau dari hal yang lain. Yang jelas beliau senang sekali. Sekarang aku akan bersedekah, kata Umar. Aku akan kalahkan Abu Bakar. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hadza mali." Ini adalah hartaku. Kemudian kata Rasulullah, "Ma abqaita li ahlik." Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? "Nisfahu." Separuhnya. Datang Abu Bakar, kemudian memberikan hartanya semua. Kemudian mengatakan, "Ma tarakta ma abqaita li ahlik." Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Yang mengatakan, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "La asbiquhu abada." Aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Beliau adalah orang yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan beliau sampai akhirnya menjadi mertua, kemudian padahal beliau lebih muda. Dan ketika beliau ingin hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ta'jal, asa an yu'dzana li fil khuruj." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan tergesa-gesa. Siapa tahu sebentar lagi kita diizinkan untuk berhijrah. Ketika turun perintah Allah untuk berhijrah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah panas datang ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian beliau mengajak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar mengatakan, "As-suhbata ya Rasulullah?" Qala, "Na'am." Apakah engkau butuh seorang kawan untuk berhijrah? Iya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, selama ini aku tidak pernah percaya kalau ada orang bisa menangis karena bahagia, sampai aku melihat ayahku menangis karena bahagia, diajak menjadi teman Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Ma nafa'ani malu Abi Bakar, kata Rasulullah SAW. Aku tidak pernah merasakan manfaat sebuah harta sebagaimana manfaatnya harta Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena semuanya diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang paling top, nomor satu. Para sahabat mengatakan, afdalu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman. Umat yang paling afdal di antara kaum muslimin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Tapi beliau adalah orang yang serius beramal. Maka maksudnya adalah ketika seorang mendapatkan celah, peluang untuk beramal, kesempatan dimanfaatkan. Karena bisa jadi kesempatan itu tidak terulang. Bisa jadi sekarang kita semangat, karena ditunda akhirnya kita susah sekali untuk kembali. Ya. Kesempatan untuk sholat sunnah laksanakan, kesempatan untuk sedekah laksanakan, dan kesempatan untuk belajar itu bukan merupakan kesempatan yang biasa. Itu mahal sekali. Ada orang yang belajar ketika sudah usia pensiun, alhamdulillah. Akan tetapi seandainya seorang bisa belajar ketika usia yang lebih awal, maka manfaatnya akan lebih bermanfaat. Maka ikhwah sekalian, kita bersyukur kepada Allah ketika Allah mudahkan kita untuk belajar dan berkesempatan menimba ilmu. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu kita bermanfaat. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menyebutkan ilmu ini ada 3. Ada ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Dan yang ketiga, ilmu yang asalnya bermanfaat, akan tetapi tidak dimanfaatkan, sehingga hasilnya juga tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah ilmu yang bisa membuahkan amal. Setiap dalil yang menyebutkan
tentang keistimewaan ilmu, entah perintah untuk belajar, entah pujian kepada orang berilmu dan sebagainya, maka tafsirannya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Kemudian juga fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika seandainya kalian tidak tahu. Semua pujian ataupun dalil yang menyebutkan tentang keistimewaan ilmu, semua berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat bisa dipahami maksudnya adalah bukan ilmu, hanya karena orang-orang mengatakan itu adalah sesuatu yang dipelajari maka dikatakan ilmu. Yaitu ilmu apa? Tidak pernah dengar sama sekali. Ilmu yang jelas tidak bermanfaat tapi dipelajari. Tidak pernah sama sekali mendengar. Ilmu kalam dipelajari betul, akan tetapi dia bahayanya kalau seandainya seorang sudah ketagihan kemudian sampai tidak beribadah dan segalanya. Ini dari awal sudah berbahaya. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an dipelajari. Iya, sihir. Ilmu sihir. Ya. Karena dalam Al-Qur'an ilmu sihir disebutkan dipelajari. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka mereka belajar dari Harut Marut, ilmu yang dapat membedakan atau memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, seorang pasangan dengan pasangannya, dan itu realita. Ya, dipelajari, bukunya ditulis sebagai teori, dijual. Sihir itu merupakan bentuk kesyirikan, karena tidak mungkin ada ilmu sihir tanpa kerjasama dengan syaitan. Hatta orang mengatakan ada sihir yang hitam, ada sihir yang putih. Yang hitam sama syaitan, yang putih sama sama malaikat, kata mereka. Ngawur sekali. Malaikat gak punya kerja sama kamu kayak gitu. Tapi subhanallah, sampai dengan sedemikian dangkalnya syubhat itu dipercaya dan laku. Ya, para ulama mengatakan likulli saqitatin laqitah. Setiap barang jatuh pasti akan ada yang memungut. Setiap ada berita, ada yang mendengar kemudian menyebarkan. Setiap keyakinan akan ada yang meyakini. Bagaimanapun ideologi yang disampaikan. Kita bayangkan sampai ada orang yang mendeklarasikan, ada komunitasnya, ada yang belajar pakai sanad. Ya. Kalah antum ngaji kuping saja begini. Mereka belajar mulazamah. Ya. Dan ada kalanya ilmu sihir ini menjadi sesuatu yang familiar di tengah masyarakat. Banyak orang belajar, kemudian mereka berlomba dengan itu. Saya pernah mendengar dari ayah saya. Di zaman dulu, orang itu kalau bermain sihir, dia akan kirim sesuatu. Setelah itu besoknya masih melihat, oh kuat ente, kemarin sudah aku kirim. Ternyata kuat, berarti hebat. Kalau enggak, dia datang bertamu, dikasih air begini. Dikasih air, kemudian kalau dia minum, kalah dia sudah. Mati mungkin atau gimana. Tapi ternyata dia tahu, lihat, enggak minum. Oh berarti ini ilmunya lebih ahli gitu. Dan saya masih merasakan atau ketemu dengan orang yang mengatakan bahwa daerah sini kuat ilmu sihirnya, ya mereka tidak katakan sihir, mereka katakan itu kelebihan. Ya, mereka katakan di tempat ini kita akan bisa mengalahkan semuanya kecuali sana. Nah, kalau kita sebutkan namanya kan tidak etis ya. Ya, tapi subhanallah orang itu cerita sendiri. Ketika akhirnya keluarganya kesurupan, kemudian dia bilang, oh ini perlu dibeginikan, karena memang dia dulunya make yang seperti itu. Ya, dan kebanyakan kaum muslimin tidak sadar itu. Tidak sadar sehingga mereka terjerumus ke dalam ilmu yang seperti ini. Ini ilmu yang berbahaya. Ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang aslinya bermanfaat akan tapi tidak dimanfaatkan. Seperti ilmunya ahlul kitab. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara."
Orang yang menerima Alkitab kemudian mereka tidak mau melaksanakan isinya, seperti himar, keledai yang membawa Alkitab. Ya. Himar sekuat apapun dikasih buku berkilo-kilo dia kuat, tapi apakah mungkin dia kemudian turunkan satunya membaca? Seandainya begitu akan kalahkan manusia. Ya. Karena mereka jalat, punya jalat. Jalat itu kekuatan dan ketabahan, sabar. Tapi mereka tidak bisa membaca, dan itu merupakan perumpamaan yang sangat jelas betapa kekuatan itu tidak mesti berhasil. Kemudian tidak mungkin himar akan belajar, sehingga orang yang memiliki ilmu tidak dimanfaatkan, seperti itu hasilnya. Orang ahlul kitab, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu membaca kitab, tahu Rasulullah SAW mau datang seperti mereka kenal anaknya. Ini lebih jelas lagi. Tidak mungkin ada seorang ayah tidak kenal sama anaknya, ya kan? Kecuali orang nggak perhatian, kerjaan kawin aja itu, anaknya banyak, nggak ngerti itu kapan lahirnya, nggak tahu itu anak saya bukan. Ya, Allahu a'lam. Seperti salah satu kisah yang hampir serupa, tidak sama. Diceritakan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Beliau satu saat diminta rekomendasi oleh anaknya. Anaknya minta ke Syekh, anak pengen masuk ke Jamiah Islamiyah atau bagaimana, Allah alam, ana lupa waktu itu pastinya. Yang jelas sang anak ini sudah lama tinggal di Prancis atau di negara barat, tidak lama sudah lama tidak tinggal dengan Syekh Albani rahimahullah. Karena Syekh Albani pernah menikah kemudian menceraikan sebagian istrinya, sehingga anaknya mungkin tidak pernah di rumah dan segala macam. Tahu-tahu datang minta rekomendasi dari ayahnya. Kata Syekh Albani, nggak apa-apa, anak minta kertas. Kemudian tulisan, langsung dikatakan dia, ini fulan anak Muhammad ibn Nasiruddin al-Albani. Ana tidak kenal sama dia, tidak pernah ketemu sama dia, ini baru datang minta tazkiyah. Wassalam. Tulis kayak gitu. Enggak pernah kenal, subhanallah. Artinya ini jarang, yang sebenarnya ini jarang. Akan tapi ahlul kitab, mereka mengenal kedatangan Nabi SAW seperti orang biasa mengenal anaknya. Ya tidak percaya, tidak beriman. Ya. Maka orang yang memiliki ilmu tidak diamalkan, ini berat tanggungannya. Na'udzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari hal yang seperti itu. Dan ilmu yang bermanfaat ini perlu cara untuk mendapatkannya. Tidak mungkin kita ingin berinovasi, akan tapi inovasi itu ternyata bukan jalan para ulama, sehingga kita ingin mendapatkan ilmu yang lebih istimewa dari mereka. Tidak bakal. Ya. Maka hal yang pertama yang perlu diperhatikan, ini ana ambil sebagian besarnya dari kitab Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau sebutkan 20 ma'qadan, ada 20 poin penting, akan tapi kita bahas sebagian saja. Syekh mengingatkan, yang pertama seorang talibul ilm hendaklah membersihkan hatinya. Tadhiru wi'a'il ilm. Ya, membersihkan hati yang menjadi tempat ilmu. Karena tempat itu ketika kotor dia akan mengotori isinya, sekalipun isinya adalah sesuatu yang jernih. Beliau kasih contoh 2 bayangan atau 2 gambaran. Yang pertama, wadah air. Air putih dimasukkan. Jika seandainya air itu tercampur dengan kotoran sedikit saja yang ada di dalam wadah, maka air itu dengan cepat berubah. Dengan cepat berubah, kena tinta atau kena yang semacamnya, maka air itu berubah. Sekalipun air jernih seperti ini dimasukkan ke dalam wadah yang kotor. Kemudian termasuk yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, beliau sebutkan cahaya lampu. Cahaya lampu yang sempat antum ini rata-rata insyaallah mendapatkan ya, zaman-zaman Petromak ya. Petromak ya namanya di sini juga. Itu lampu yang dipompa itu ya. Kayak itu betul-betul menjadi matahari di malam hari, ya kan? Masya Allah. Nah, itu antum akan lihat kalau masih baru, kacanya baru diganti atau dibersihkan, luar biasa cerahnya, bisa sampai untuk menjemur pakaian di malam hari, ya kan? Antum pernah seperti itu? Kalau mendapatkan seperti itu berarti sudah tua, ya, karena itu zaman dulu. Nah, lampu itu akan terlihat cerahnya ketika kaca yang menaungi cahaya yang di dalamnya memang bersih. Begitu ada kotoran sedikit, karena cahaya itu mengarah ke sana, imma cahaya itu terhalangi, atau seandainya dia tidak terhalangi akan tapi tetap menyebar, penyebarannya sudah terganggu. Bahkan kotoran yang kecil itu menjadi besar di sana. Maka demikian pula
ilmu yang akan masuk ke dalam hati yang belum bersih. Khawatirnya jika tidak bermanfaat, mungkin dia akan bermanfaat akan tapi manfaatnya sudah terganggu. Na'udzubillah. Ketika seorang talibul ilm memiliki dengki, hasad atau keinginan dunia, maka ilmu yang disampaikan menjadi sebab terpecahnya kaum muslimin. Mungkin sekali. Ya. Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah mengatakan, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahuhu Allah. Haram bagi hati yang ada kebencian Allah di dalamnya akan dimasuki cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu merupakan cahaya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah wa innamal ilmu nurun yaqdhifuhu Allah fi qalbil 'abd. Sungguhnya ilmu itu hakikatnya bukan karena banyaknya riwayat, banyaknya hafalan, akan tetapi ilmu itu merupakan cahaya yang Allah sampaikan ke dalam hati seseorang. Wa syartuhu littiba' wal firaru minal hawa wal ibtida'. Kata Az-Zahabi rahimahullah, syarat seorang ingin mendapatkan ilmu, dia harus ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia harus lari dari hawa nafsu maupun ajaran yang tidak ada contohnya. Kalau orang ingin ilmu, seperti itu caranya. Terserah mau belajar apa tidak. Dan kita katakan bahwa hafalan bukan contoh satu-satunya. Itu akan kita bahas bahwa hafalan merupakan salah satu metode dalam menguasai ilmu dan itu harus diusahakan. Akan tetapi itu bukan satu-satunya standar keberhasilan seorang dalam menguasai ilmu yang bermanfaat. Kemudian nasihat kedua, ikhlas karena Allah dalam belajar. Itu merupakan nasihat pertama yang selalu disampaikan para ulama. Karena ikhlas itu artinya melupakan niat kepada selain Allah. Sudah, itu intinya gampangnya seperti itu. Maka ibadah ini tidak gampang. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ahli hadis, imam, dijuluki Amirul Mukminin, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda min niyyati. Aku tidak pernah mendapatkan sesuatu yang berat aku perbaiki sebagaimana aku memperbaiki niat. Li'annaha tataqallabu alayya, karena niat itu berubah-ubah. Dan harus dipahami bahwa niat itu bukan hanya tugas di awal. Ana mau belajar sekarang, ana harus niat. Ana harus benar, ikhlas karena Allah. Nanti kalau aku tidak bisa ikhlas, aku belum bisa untuk memulai belajar. Aku khawatir capek-capek belajar, nanti niatku tidak ikhlas. Percuma amalanku. Tidak seperti itu. Niat itu perlu diperjuangkan sejak awal, di tengah belajar, sampai akhir belajar pun perlu memperbaiki niat terus. Ya. Sebagian ulama salaf mengatakan, talabna al-ilma wa ma lana fihi kabiru niyyah, thumma razaqana Allahu niyyata ba'd. Kita dulu awal-awal belajar kita tidak pernah memiliki niat yang luar biasa, tinggi, semangat karena Allah. Tapi ketika kita belajar seiring dengan berjalannya waktu, Allah Azza wa Jalla memberikan kita anugerah untuk bisa memperbaiki niat kami. Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah, beliau mengatakan, rubbama uhadditsu bihaditsin wahid wali fihi niyyah. Bisa jadi aku menyampaikan satu hadis dan aku sudah berupaya untuk memperbaiki niatku. فَإِذَا أَتَيْتُ عَلَى بَعْضِهِ تَغَيَّرَتْ نِيَّتِي. Tetapi ketika aku sampai kepada bagian tengah atau akhir dari satu hadis, ternyata niatku berubah. فَإِذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّات. Ternyata satu hadis saja terkadang membutuhkan lebih dari satu niat. Maksudnya adalah seseorang perlu memperbaiki niatnya. Ketika dia di awal belajar, dia betul-betul ingin tahu. Ketika dia sudah tahu, dia mulai banyak, maka terkadang syaitan menghembuskan hasad kepada kawan-kawannya atau takabur, ujub, bangga diri dan sombong. Itu merupakan penyakit yang akan bisa merusak ilmu yang kita pelajari. Keberkahan akan hilang, na'udzubillah. Maka para ulama betul-betul mengingatkan itu dan mereka berhati-hati sekalipun sudah menjadi seorang referensi ataupun tokoh dan juga imam. Rupanya mereka adalah orang yang paling berhati-hati dari rasa sudah ikhlas. Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah ditanya oleh seorang, Masya Allah, antum sudah bisa belajar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau katakan, lillahi aziz. Aku belajar karena Allah, itu berat sekali. Itu berat sekali.
Innama syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Belajar hadis itu sesuatu yang aku sukai saja. Allah buat aku suka belajar itu, maka aku belajar. Tapi kalau aku belajar karena Allah Azza wa Jalla, saya enggak bisa jamin. Ya. Ini juga disampaikan oleh Hisham Ad-Dastawai rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Inni la astati'u an aqul inni dhahabtu yawman atlubul haditha uridu bihi wajh Allah." Aku tidak berani mengatakan bahwa aku pernah belajar satu hari betul-betul niat karena Allah untuk mempelajari hadis. Enggak berani. Nah, sekarang ada orang mengatakan bahwa ikhlas itu yang paling ikhlas begini. Itu justru menunjukkan ketidakikhlasan. Sebagian ulama mengatakan, man lahadha fi ikhlasihi al-ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Barang siapa yang memperhatikan keikhlasan pada ibadah ikhlasnya, berarti hakikatnya ikhlas dia membutuhkan keikhlasan yang lain. Karena ikhlas itu berat. Ya. Maka ini yang diperhatikan oleh para ulama dalam setiap nasihat, buku fikih, buku ibadah, akhlak dan juga hal-hal lainnya diingatkan dalam masalah ikhlas. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan bahwa ikhlas dalam belajar itu dapat diwujudkan dengan 4 hal. Ya, agar kita bisa terbantu dalam meraih keikhlasan dalam belajar. Yang pertama, seorang berupaya dalam belajarnya untuk menghilangkan ketidaktahuan dirinya. Tadinya anak sholat cuma ikut-ikutan. Sekarang anak ingin belajar zikir yang sesuai dengan Nabi SAW sholat itu bagaimana, biar ketidaktahuannya hilang. Ya. Yang kedua, dia belajar tujuannya untuk menghilangkan ketidaktahuan orang-orang sekitarnya. Orang pertama yang paling berhak mendapatkan jatah, diingatkan, diajari, diberikan kesempatan untuk belajar adalah keluarga. Ya. Karena dalam tafsir, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, allimu ahlikum al khair, ajarkan keluargamu kebaikan. Maka tanggung jawab seorang suami, kepala keluarga, seorang ayah kepada anaknya mengarahkan mereka untuk kenal agama. Karena orang kenal agama selamat dunia akhirat. Kalau hanya diarahkan bisa kerja, siapa tahu belum mati dia sudah memperlihatkan kedurhakaan, naudzubillah. Maka hal yang paling penting ketika seorang belajar adalah menghilangkan ketidaktahuan dirinya, kemudian orang-orang di sekitarnya. Kalau tadinya keluarga tidak sholat, sekarang dilatih untuk sholat. Kalau tidak menutup aurat, diarahkan sedikit demi sedikit, tidak apa-apa, berkembang. Ya, berkembang sedikit demi sedikit, semakin banyak sunnah yang bisa dihidupkan di tengah rumah tangga. Kemudian yang ketiga, seorang belajar tujuannya adalah ihya'u sunnatil ilm, untuk menghidupkan sunnah kebiasaan belajar. Tadi malam sudah disebutkan oleh Ustaz Desman atau Ustaz Desman, ya, bahwa dulu para ulama belajar harus melakukan perjalanan yang jauh. Zaman sekarang kita belajar gampang sekali. Di rumah saja juga tinggal setel YouTube sudah belajar di situ. Kadang-kadang ada orang bikin alasan begitu, tidak ngaji saya mau ngaji dengan milih ustaz. Ustaznya dia pilih-pilih sama dia. Masya Allah. Ya. Tapi ini tidak bisa mendapatkan hasil sebagaimana seorang datang di majelis ilmu. Jadi dalam riwayat Sahih Bukhari disebutkan ada seorang bertanya kepada salah seorang ulama ahli hadis namanya Amir ibnu Syarahil Asy-Sya'bi rahimahullah. Dia bertanya bahwa penduduk kami atau masyarakat kampung kami di Khurasan, daerah Rusia, mengatakan bahwa apabila ada orang punya budak, kemudian dia bebaskan lalu dia nikahi budaknya, berarti dia seperti orang yang menunggangi kendaraannya, artinya tidak baik. Maka kata Asy-Sya'bi rahimahullah, kata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, beliau kemudian menyebutkan hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ada 3 golongan, lahum ajran, akan mendapatkan 2 pahala. Di antara mereka adalah warajulun kanat lahu amatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa'ahsana ta'limaha thumma a'taqaha thumma tazawwajaha falahu ajran. Seorang tuan memiliki budak wanita, dilatih dia, diajari, dididik dengan pendidikan dan pelajaran yang bagus sekali. Setelah itu dibebaskan, setelah itu dinikahi. Itu merupakan tasyrif, itu merupakan sebuah penghormatan. Budak dinikahi, tuan itu bisa melakukan kepada budaknya apa yang dia mau. Tidak seperti kepada istri, istri harus dihormati. Budak
Tidak ada kewajiban untuk menghormati. Yang penting dia perlakukan manusiawi saja. Karena budak itu barang belian seperti barang begini, mau dilemparkan, mau dijual beli, seperti itu. Hanya bedanya di manusia saja. Ya, dan sekarang sudah tidak ada perbudakan. Dalam Islam, perbudakan hanya bisa didapatkan dengan peperangan. Satu saja. Perang, yang kalah ditawan, jadi budaklah dia. Ya, hanya itu saja. Akan tetapi dalam syariat Islam banyak sekali anjuran untuk membebaskan budak. Orang yang zihar itu artinya menganggap istrinya seperti ibunya. Kemudian ada orang sumpah, dia perlu membayar kafarah, denda, membebaskan budak. Orang yang membunuh, bebaskan budak. Ya. Banyak sekali syariat-syariat untuk membebaskan budak. Nah, akan tetapi ketika ada orang memiliki budak, kemudian dia arahkan dia, diperhatikan, diajari, dididik, kemudian dibebaskan. Setelah dibebaskan dinikahi lagi. Kata Rasulullah SAW, lahu ajran. Catatannya, Asy-Sya'bi rahimahullah ketika menyampaikan hadis ini, beliau mengatakan, khudhu hadzal ilma biduni syai'. Wa laqad kana yurhalu fima duna dzalika ila al-Madinah. Beliau katakan, ambil jawaban ilmu ini gratisan. Sungguh dulu sebelum kita ini, orang ingin bertanya dengan pertanyaan yang lebih mudah dari ini, perlu melakukan perjalanan ke Madinah. Asy-Sya'bi orang Irak. Orang Irak ingin mendapatkan ilmu, mereka datang ke Madinah, melakukan perjalanan, tidak naik pesawat, 1 jam selesai. Ya. Dari Surabaya ke sini cuma Masya Allah 4 jam aja selesai. Tapi dulu orang harus melakukan perjalanan 1 bulan untuk mendapatkan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan perjuangan. Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang mau sabar meniti jalan belajar dengan kepayahannya, dengan kebosanannya. Ya. Bosan zaman sekarang itu bukan malas saja, akhirnya bosan. Sebagian orang ngaji pengajian, wah ini pengajian nggak lucu Ustaz ini. Dan akhirnya mereka malas. Nah, kalau mau lucu-lucuan jangan panggil Ustaz, panggil pelawak. Dan subhanallah, Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, usyaqul ilm aktsaru syaghafan bihi min kulli 'ashikin bima'syuqihi. Seorang yang sudah ketagihan ilmu, seorang yang betul-betul ketagihan ilmu, dia lebih merasakan nikmat yang luar biasa, mabuk kepayang dengan ilmu, lebih baik, lebih besar, lebih enak daripada orang yang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu kita sudah nggak bisa bayangkan ya. Jelek apa disukai sama dia. Bahkan ada sebuah kisah dari orang Arab, dia jatuh cinta sama orang Afrika. Ya, orang Afrika hitam, ya kan? Tapi karena dia sudah jatuh cinta, akhirnya setiap warna hitam dia sukai. Bayangkan, Masya Allah. Karena apa? Karena memang innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya, orang yang suka dia akan menyukai semua apa yang disukai oleh orang yang dia cintai. Ya. Nah, kita bayangkan seorang talibul ilm sudah sampai mabuk kepayang belajar. Kebayang kita, susah itu. Ya, itu susah. Tapi ada, jangan dikira tidak ada. Ada salah seorang ulama sampai mengatakan, seorang tidak akan la yajidul mar'u ladzatal ilm hatta yaju'a wa yansa ju'ahu. Seseorang tidak akan sampai kepada derajat menikmati ilmu sampai dia mengalami atau menjalani satu masa dia lapar tapi lupa dengan laparnya. Ya. Dan ini dilalui sebagian ulama ketika mereka makan, karena mereka harus mencari sebuah hadis, membaca kitab, mereka saking enaknya membaca sampai pembantunya khawatir dia sakit, akhirnya disuapin. Selama dia belajar disuapin, selesai dari disuapin, dia taruh bukunya, dia selesai, mana makan saya? Antum sudah habis berapa piring ini? Saking menikmatinya, Masya Allah. Ya, karena belajar itu sampai kepada derajat mereka menikmati sekali. Ya, sehingga sebagian mereka bisa bermunaqasyah, bermudzakarah, diskusi ilmiah dari sejak habis Isya sampai subuh. Mereka tidak kerasa itu. Asik sekali dalam diskusi ilmiah. Ini disebut oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Sirr A'lamin Nubala. Mereka sampai pada derajat seperti itu. Ini butuh pengorbanan, ya. Dan ini sunnahnya para ulama. Orang tidak mungkin bisa merasakan lezatnya ilmu kalau kita tidak mengikuti jalan mereka. Betul, maklumat itu kita dapatkan. Zaman sekarang orang pengen tahu hadis apa, pendapat ulama apa, tinggal ketemu sudah. Syekh Google itu tidak akan marah sama kita. Tapi muskilahnya Syekh Google ini campur dia.
Kita minta ilmu yang keluar film, naudzubillah. Ya kan? Ini gimana akan bisa menjadikan gantinya majelis ilmu? Sama sekali tidak akan bisa. Maka seorang belajar, dia niatkan karena dia ingin menghidupkan sunnah belajar. Yang terakhir adalah seorang ketika belajar, dia ingin beramal dengan ilmunya. Hadafal ilmu bil amal fa in ajaba wa illa irtahal. Ya. Ilmu itu ingin bergandengan erat dengan amal. Kalau dia dapatkan maka itu yang maksimal dan itu yang ideal dan yang benar. Akan tapi jika tidak maka ilmu itu akan hilang. Bahkan beramal itu menjadi metode yang dipraktekkan para ulama dalam berusaha memelihara ilmu mereka. Kunna nasta'inu ala hifdzil hadithi bil amali bihi. Sebagian ulama mengatakan kami dulu ingin mengingat-ingat sebuah hadis, caranya adalah dengan mengamalkan. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan ma marra alayya haditsun illa amiltu bihi walau marrah. Tidaklah satu ilmu yang pernah aku pelajari melainkan aku akan usahakan untuk amalkan sekalipun sekali seumur hidup. Di riwayat itu Imam Ahmad rahimahullah pernah membahas atau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijamah, berbekam. Dan Rasulullah SAW memberikan upah kepada orang yang membekam. Lalu Imam Ahmad rahimahullah sengaja mencari tukang bekam, kemudian beliau berbekam untuk mengamalkan hadis itu sekalipun sekali. Ya. Dan ini merupakan metode agar seseorang mudah dalam mengingat ilmu mereka. Kemudian nasihat berikutnya yang disampaikan adalah hendaklah seseorang memiliki cita-cita dan tekad yang tinggi. Jangan menjadi orang yang gampang menyerah. Kita bayangkan banyak orang yang memiliki prinsip ini dalam urusan mencari nafkah. Ya, bisnis itu serba spekulasi, kan begitu. Ya, teorinya begitu. Orang bisnis itu serba spekulasi, gak pasti ada jaminan ana harus untung. Kalau tanam saham kemudian mengatakan kalau nanti kita laba, sukses, bagi hasil. Tapi kalau bangkrut, ana tidak mau rugi, kembalikan modal. Ini nggak boleh. Ya, ini tidak boleh. Nah, orang kalau mau tanam saham harus menanggung bersama keuntungan dan kerugian, seperti itu. Ini yang tanam saham. Orang yang betul-betul ingin betul-betul melakukan usaha, spekulasi sekali. Dia melakukan usaha kerja keras. Ketika di usia muda sukses, tuanya istirahat. Harapannya begitu. Ini urusan dunia. Urusan akhirat demikian. Seorang yang belajar di usia muda, dan ditekankan juga oleh para ulama, ya, mereka bisa melakukan hal yang lebih banyak. Akan tetapi tidak berarti yang tua pensiun dari belajar. Dalam hadis yang diriwayatkan Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari disebutkan athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tafaqqahu qabla an tusawwadu. Hendaklah kalian pelajari agama ini sebelum kalian dijadikan rujukan, referensi, tokoh ditanya atau banyak tanggung jawabnya. Kata Al-Bukhari rahimahullah, wa ba'da an tusawwadu. Dan pelajarilah agama sekalipun kalian sudah besar. Jadi Imam Bukhari rahimahullah menukil athar Umar. Ya. Beliau katakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, belajarlah agama sebelum kalian besar dan dijadikan rujukan kaum muslimin. Tapi kata Imam Bukhari rahimahullah, wa ba'da an tusawwadu. Sekalipun kalian sudah tua juga tidak apa-apa, belajar. Karena para sahabat, Imam Bukhari rahimahullah kemudian menyebutkan bahwa para sahabat Nabi kebanyakan mereka belajar agama setelah mereka berusia tua. Dan ana sering sampaikan motivasi kepada ikhwah sekalian bahwa tua itu bukan alasan untuk tidak menghafal Al-Quran. Ya. Kalaupun kita tidak memiliki target untuk menghafal Al-Quran 30 juz, maka setidaknya tambah hafalan surat-surat pendek itu bermanfaat. Salat tarawih antum bisa bedakan bacaan yang antum baca dalam salat sunnah. Kemudian ketika imam membaca surat-surat, maka antum bisa mengikuti. Berbeda dengan orang yang tidak hafal sama sekali, capek itu salatnya. Salat panjang begitu itu. Ya, kalau hafal kita bisa mengikuti. Kalau tidak hafal, beratnya itu lebih terasa. Ya. Dan ketika seseorang tidak mampu menghafalkan banyak, sedikit tidak apa-apa. Di Dubai ada seorang syekh. Bukan syekh artinya seorang alim, tidak. Akan tetapi beliau adalah orang biasa, orang awam. Usianya sudah lebih dari 50 tahun. Dia melihat TPA begitu, atau ikut daurah, ya.
di negara-negara Arab itu mereka kan ada musim panas. Ketika musim panas, libur panjang, mereka terbiasa mengadakan daurah-daurah. Nah, di antara daurah itu ada daurah hafalan Al-Quran. Ini orang sudah usianya 51 tahun, dia tertarik untuk melihat daurah itu, akhirnya dia ikut daurah hafalan Al-Quran. Dari situ dia semangat untuk menghafal Al-Quran. Karena sudah usia 51, 52, akhirnya dia mulai untuk menghafal Al-Quran, baru selesai ketika usianya 59 tahun. Tapi selesai. Dan dia bertekad, anak saya harus hafal Al-Quran semuanya. 5-5-nya hafal Al-Quran. Ya. Setelah dimulai dari ayahnya, usianya lebih dari 50 tahun. Ya. Maka yang seperti ini, selain tekad, perlu juga dibentuk komunitas. Kalau tidak pesantren, maksimal komunitas jamaah sholat di masjid bisa. Antum bayangkan, di hari-hari biasa, dengan di bulan Ramadan, kita ngerasa membaca Al-Quran beda semangatnya. Ya. Di masa Ramadan kita melihat banyak orang membaca Al-Quran, maka kita membaca Al-Quran agak ringan. Kalau kita saksikan orang menghafal Al-Quran juga demikian, maka kita akan mudah juga untuk menghafal. Sekalipun hafalan kita mungkin tidak banyak-banyak, dan kita perlu mulai dari sekarang. Kalau seandainya satu hari satu ayat, berarti 30 hari 30 ayat, ya kan? Selesai sudah itu surat Al-Mutaffifin atau Al-Insyiqaq. Kalau hafalan kita dari dulu segitu saja, berarti kita tambah. Ya, Ramadan tinggal hitungan hari. Ya, sekarang udah Jumadil Tsani. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, 2 bulan lagi. Ya, kalau seandainya kita mulai sekarang, mungkin lumayan ada 1-2 surat tambahan kita. Nanti Ramadan kita nambah lagi 1. Ramadan tahun depan kita sudah 1 juz. Alhamdulillah. Ya, juz 30 hafal, bisa untuk motivasi anak keturunan, ya, anak cucu. Tapi kita punya keinginan anak bisa hafal Al-Quran, lebih afdal itu, ya. Sehingga ketika membaca, ketika mengimami, mereka bisa memacam-macamkan, ya, membedakan bacaan-bacaannya, tidak hanya surat-surat pendek. Betul bahwa anjurannya seorang imam membaca Al-Quran yang pendek saja agar tidak memberatkan makmumnya. Akan tetapi yang kita baca perlu dibedakan agar kaum muslimin terbiasa mendengarkan Al-Quran itu bukan inna a'tainakal kautsar aja. Ya. Mau baca surat yang pendek, wailul likulli humazatil lumazah, salah. Wailul lil mutaffifin. Aduh, salah, panjang. Dia masa mau perbaiki lagi? Enggak bisa. Akhirnya makmumnya sudah mengatakan, "Aduh, baca ini." Ya. Ini bakal panjang. Tapi yang lebih sering familiar itu amma yatasaalun. Imam sudah bilang amma yatasaalun, mudah-mudahan tidak diselesaikan. Ya. Pengennya di separuh kan bisa, ya kan, banyak kayak gitu kan, ya. Jadi ada terasa berat itu ketika kita tidak hafal, dan lebih terasa panjangnya, maka hafalkan. Amma yatasaalun itu anak kecil sudah banyak yang hafal, ya. Maka kita jangan kalah sama anak kecil. Bukan kalah dari kekuatan hafalan, itu sudah manusiawi dan lumrah, kita terima takdir Allah. Akan tetapi pahala kita masih punya kesempatan. Ya, suatu hari kita bisa membaca Al-Quran, bisa tambah sholat, bisa puasa dan segala macam, itu merupakan kesempatan yang Allah berikan. Jangan disia-siakan. Taib ikhwas sekalian, ini belajar. Jangan gampang menyerah dalam belajar. Ya, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperhatikan yang manfaat. Kita memang banyak kekurangan, akan tetapi ada banyak hal yang bisa bermanfaat untuk kita kerjakan. Maka segera. Kemudian minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Kalau seandainya kita ingin menghafal Al-Quran, kita ingin bangun malam, kita ingin melaksanakan puasa, kita minta kepada Allah. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah aku pertolongan, bantu aku. Ingin zikir, ingin beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita minta kepada Allah agar kita dimudahkan memahami ilmu agama, kita bisa mudah untuk terbuka hati kita dalam menerima kebenaran. Itu merupakan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kita minta kepada Allah. Kemudian jangan gampang menyerah. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ya. Minta pertolongan kepada Allah, kemudian berusahalah untuk melakukan setiap yang bermanfaat, dan jangan gampang menyerah. Kemudian ikhwas sekalian, yang berikutnya, usahakan tekad kuat itu diarahkan untuk mempelajari agama. Ilmu itu banyak, tetapi perlu diperhatikan skala prioritas. Mana yang kita butuhkan setiap hari, mana yang manfaatnya akan panjang, kita dahulukan.
Anda yakin semua tahu bahwa orang belajar SD agar dia bisa meniti jenjang pendidikan setelahnya. Untuk bisa masuk SMP harus belajar SD. Untuk masuk SD harus belajar TK. Ada sebagian daerah memaksa itu. Nggak mungkin masuk SD kalau tidak ada ijazah TK. Ya, karena memang ada tandanya dan dia memang sudah disiapkan kurikulum segala macam. Taib. Ada orang yang belajar untuk betul-betul mencari pekerjaan. Ya, sampai dia tidak kuliah tidak apa-apa. Yang penting aku cari sekolahan yang kira-kira begitu aku lulus bisa kerja langsung karena butuh sekali untuk pekerjaan. Ya, ada orang seperti itu. Coba dipertimbangkan. Belajar berapa tahun untuk bekerja berapa tahun. Ya, maksimal orang bekerja 40 tahun. Setelah itu kalaupun seandainya dia masih bisa bekerja, surut sudah. Sudah sangat melemah. Nah, lalu kita bandingkan alam akhirat yang tidak bisa dihitung. Belajar cukup 1 pekan sekali. Itu pun masih ada ngantuknya, ada alpanya, ada apanya. Ya, kita merasa betapa terbaliknya ya kita apabila mengikuti gaya para ulama. Imam Nawawi rahimahullah dalam 1 hari bisa menghadiri 12 majelis. Ini disebutkan oleh muridnya Ibnul Attar. Ibnul Attar murid Imam Nawawi menceritakan guru saya dalam 1 hari bisa hadir 12 majelis. Dan yang beliau hadir itu antara mencatat, menghafal, mencari. Ketika beliau menuliskan hadis maka beliau akan cocokkan dengan buku gurunya atau buku kawannya. Oh ini ada salahnya. Ketika ada kata-kata yang masih asing akan dicarikan maknanya. Itu cara belajarnya para ulama. Kita dibalik. Bukan 1 hari 12 pelajaran, 12 hari 1 kali pengajian. Ya. Masih absen juga. Ya. Padahal pengajiannya juga gaya Imam Bukhari mendengarkan langsung hafal, ya kan? Jadi bagaimana kita akan bisa menguasai ilmu ini? Ya, jadi ilmu ini butuh kesabaran, ya, butuh kerja keras, sehingga seseorang kurang 5 menit ini. Ya. Kita masuk saya tanya jawab sampai jam. Taib, khairan insyaallah. Sehingga orang belajar butuh perjuangan. Sebagian para ulama dulu mereka memperjuangkan itu. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala. Ini pertanyaan atau apa ini? Iya, pertanyaan. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau meninggal tahun 463 Hijriah. Beliau pernah membaca Sahih Bukhari, hadis-hadisnya, menghatamkannya dalam waktu 3 hari kepada salah seorang gurunya yang bernama Sulaiman Al-Hayri rahimahumullah. Beliau membaca hari pertama dari maghrib sampai subuh. Hari kedua dilanjutkan dari maghrib sampai subuh. Hari ketiga dari waktu duha sampai asar, kemudian dilanjutkan lagi asar sampai subuh. Kata Az-Zahabi rahimahullah, Imam Az-Zahabi meninggal tahun 748. Ya, jadi antara mereka ada sekitar 400 tahunan. Ya. Beliau mengatakan wa hadza syai'un la a'lamu ahadan min zamanina yastati'uhu. Ini merupakan tekad kuat yang hebat sekali, kesabaran dalam belajar. Aku tidak sangka ada satu orang yang mampu untuk mengerjakannya di zaman ini. Itu zaman tahun 700-an. Kalau seandainya beliau melihat orang zaman kita bagaimana, ya. Ngaji panjang sekali, kemudian membaca sampai khatam, masya Allah. Yang dibaca itu hadis. Kadang orang bilang saya nggak mampu, saya tidak punya waktu, karena kita belum terbiasa. Ya. Kalau seandainya kita jujur, dalam 1 hari berapa jam kita habiskan untuk WhatsApp, Facebook, apa segala macam. Dan subhanallah WhatsApp ini kaula tua tidak ketinggalan. Ya, banyak share-sharean yang tidak bermanfaat juga disebarkan oleh kaum tua. Ya, sampai berkali-kali perlu diedit. Ya, karena ternyata berita itu hoax kayak gitu. Maka seandainya kita mau serius belajar, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk itu. Dan ini merupakan hal yang perlu ditekankan. Terakhir, seperti ana sebutkan tadi, dan tadi malam juga kita sebutkan sedikit tentang seorang talibul ilm perlu memperhatikan pembawaannya. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa seandainya minum air dingin dapat mempengaruhi kewibawaan beliau, beliau akan minum air panas aja. Padahal itu hal yang mubah, bukan hal yang dilarang. Bagaimana seorang talibul ilm perlu memperbaiki penampilan, sepak terjang dan tingkah laku, tidak sama dengan orang-orang
di luar sana. Ada beberapa hal yang dinilai oleh para ulama merupakan khawarimul muru'ah. Khawarimul muru'ah artinya bisa menghancurkan kehormatan seseorang, kewibawaan seseorang. Macam-macam. Di antaranya ini disebutkan oleh para ulama. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah menukil perbuatan ini dinilai merupakan sesuatu yang bisa menghancurkan muru'ah seseorang, kehormatan seseorang, dinilai seperti itu oleh ulama ini. Perbuatan ini dinilai seperti ini oleh ulama ini. Pertama, di antara yang dapat menghancurkan muru'ah seseorang adalah suhbatul aradhil wal fussaq, berteman dengan orang-orang fasik. Berteman dengan orang-orang fasik itu dapat memberikan kesan bahwa orang yang berteman dengan dia orang fasik juga, dan itu bisa menghancurkan kehormatan seseorang. Ini dinilai bisa menghancurkan seperti itu oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, i'tabirur rajula biman yusahib fa innama yusahibur rajula man huwa mithluhu. Kalian lihat, pengen menilai seseorang, lihat aja dengan kawannya, karena biasanya orang akan berkawan dengan orang yang sama dengan dia. Kemudian di antara yang dapat menghancurkan wibawa seorang adalah mudahnya selonjor kaki. Menyelonjorkan kaki, bahasa Indonesianya, paham kan artinya? Kakinya diluruskan begini, akan tetapi di depan orang tanpa ada kebutuhan ataupun darurat. Ya. Dan ini sampai sekarang di Arab Saudi, ketika antum duduk berhadapan dengan orang, kok antum selonjorkan kaki antum, dinilai aib yang besar. Karena itu merupakan pemandangan tidak sopan. Maka di dalam pelajaran Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, beliau katakan, orang yang capek jangan selonjorkan kakinya, tapi berdiri. Sama. Jadi kakinya bisa merubah posisi, akan tapi dia tidak selonjor, karena selonjor itu merupakan aib. Ini dinilai oleh At-Turtushi dan Ibnu Qudamah rahimahumullah. Mereka katakan menyelonjorkan kaki tanpa ada kebutuhan itu merupakan suatu yang merupakan aib. Ya. Dan ini memang akan dibedakan dari beberapa kebiasaan masyarakat. Akan tetapi ikhwah sekalian, kita apabila bisa mengikuti kebiasaan para ulama itu bagus sekali. Terutama tidak menutup kemungkinan satu saat kita main ke negara Arab, umroh, haji, atau ada kebutuhan lain, lalu kita membiasakan membawa tradisi kampung kita ke sana, kelihatan kampungan kita. Ya. Seperti itu. Orang Indonesia terbiasa membungkuk, ya. Kalau jalan membungkuk ya depan orang. Ya, kalau ada orang yang tidak membungkuk itu tidak sopan sama sekali. Apalagi di Jawa biasa seperti itu. Kalau tidak bungkuk sombong dia. Padahal dalam syariat tidak boleh. Ya, dalam syariat tidak boleh. Nah, sekarang ada orang jamaah habis sholat di Masjid Nabawi, dia mau keluar, dia bungkuk. Subhanallah, safnya panjang sekali, dia bungkuk terus begitu. Ya, kasihan sekali. Seandainya dia jalan gagah tidak ada yang nyalahkan. Tidak ada yang nyalahkan. Bahkan kebungkuan dia itu akan menjadi pemandangan aneh seperti itu. Kemudian termasuk di antara yang bisa menghancurkan wibawa seseorang, seorang talibul ilm, seorang alim, seorang ulama adalah mencukur jenggot. Siapa yang menyebutkan ini? Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, seorang ulama mazhab Syafi'i, mengatakan bahwa seorang alim mencukur jenggotnya itu aib. Ya. Kok tambah ada orang yang mengatakan tambah panjang jenggotnya, tambah dilanjutkan sendiri. Bahkan gambar perlu diedit. Ya, gambar ada jenggotnya jadi tidak berjenggot. Subhanallah. Untuk apa seperti itu? Kalau seandainya kita bangga mau ikut seseorang, maka kita cukup berbangga dengan jenggot Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam terlihat panjang apa tidak bacaannya dari gerak-gerak jenggotnya. Ya, para sahabat mereka orang berjenggot. Mulia kita. Penampilan kita sama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita seperti bintang-bintang film atau pemain bola itu yang enggak jelas. Ya, ini ada degradasi iman. Ketika seorang tidak bangga dengan identitas keimanannya, sehingga dia malu untuk menampilkan identitas keimanan. Ya, pakai sarung malu. Ketika anak masih kecil, ada kawan-kawan anak, mereka mau jalan ke depan aja, mereka malu pakai sarung. Kata anak, kenapa harus malu ya pakai sarung? Ya, kalau sekarang anak juga mau safar nggak mungkin pakai sarung, cuman kan ribet begitu. Hanya kenapa harus malu menunjukkan identitas ini begitu? Ya, tapi ya memang barangkali tidak pantas ya ada acara formal kita pakai sarung aja, pakai sandal jepit juga itu tidak rapi. Maksud ana, ketika seorang tidak pede menampilkan identitas keislaman kita, padahal di waktu yang sama kita melihat ada orang-orang
yang tidak beradab sama sekali, mereka bangga aja. Antum coba perhatikan, makan dengan tangan kiri itu seperti syaitan, ya kan? Makan dengan tangan kiri itu seperti syaitan. Tapi itu banyak sekali mewarnai televisi, kemudian tempat-tempat, bahkan kantor-kantor, bahkan di masjid kadang ada pengajian, kemudian ada makannya, lalu ada orang yang makan pakai tangan kiri. Padahal terkadang di pengajian itu habis disampaikan, makan jangan pakai tangan kiri itu kayak setan. Masih aja ada orang seperti itu, kebiasaan yang sangat dangkal dalam memahami agama, ditambah lagi dengan mode. Orang menganggap itu mode, makan gaya itu artis pakai tangan kiri. Kalau dia buka aurat makan pakai tangan kiri terserah kamu. Tapi masalah orang Islam kadang-kadang makan pakai tangan kiri, subhanallah. Ditambah lagi orang Indonesia itu pakewuhan. Pakewu itu artinya sungkan gitu untuk nolak gitu. Ya, afwan, pakai tangan kanan. Gitu. Kan sungkan sekali kan? Ya. Padahal insya Allah kalau antum lakukan sekali-kali begitu, orang itu akan ingat sama antum. Ya. Ya, tapi jangan ditampil aja pakai tangan kanan gitu loh. Ya, kalau di Arab Saudi ada orang di masjid HP-nya terdengar, kayak itu, ngamuk sudah itu orang-orang itu. Mereka kalau negur itu nggak basa-basi, langsung rame kayak gitu. Nah ini di Indonesia kan nggak mungkin kayak gitu. Nah sudah kita tahu salah, yang tahu diem aja, yang tidak tahu menganggap tidak ada masalah. Maka ikhwah sekalian, ketika seorang talibul ilm belajar memiliki ilmu, hendaklah bekasnya terlihat, dampak positifnya juga bisa dinilai oleh kaum muslimin lain, bisa menjadi teladan dan bisa dicontoh, sehingga kita tidak sama dengan orang-orang yang belum belajar sama sekali. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taib, minum di tengah belajar apakah termasuk tidak menta'zim ilmu? Karena kita sering melihat ada di tengah pengajian orang minum. Iya, sebenarnya di antara pembahasan ini tapi panjang sekali, adalah bagaimana seorang talibul ilm beradab dalam majlis. Ya. Hendaklah seorang talibul ilm datang sebelum gurunya, keluar setelah gurunya, kemudian dia tidak rame menimbulkan kegaduhan suara atau tindakan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa majlis yang diadakan di dalam ilmu Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu taala la yubra fihi qalamun wa la yutakallamu fihi ahadun wa la yabtasim fa idza alima ahadan yabtasim aw yatakallam qama falabisa alaihi wansaraf. Beliau apabila sudah membuat sebuah majlis, tidak ada orang yang berani berbicara, tidak ada yang boleh senyum-senyum berbicara dengan kawannya, tidak ada yang berani memperbaiki pensilnya, ya, tidak ada. Apabila beliau melihat ada muridnya yang seperti itu, beliau marah, kemudian keluar dari majelis, diambil sandalnya kemudian keluar. Ya, kemudian para ulama mengatakan majalisul ulama, ini Imam Malik rahimahullah mengatakan majalisul ulama tuhtadhanu bis sakinati wal waqari wal khushu'. Majlisnya para ulama selalu dikitari, diiringi dengan ketenangan, kewibawaan, kehormatan, ya, khusyuk. Tidak sama dengan majlis-majlis yang lain. Maka ini dipraktikkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah. Beliau terkadang ketika mengajar di masjid, tahu-tahu ada barang jatuh atau apa di masjid, duar kayak gitu. Orang pada noleh kan, otomatis kan. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ngomong ke murid-muridnya, itu bukan urusan kalian, itu urusan takmir masjid. Ngapain kalian ikut-ikut kayak gitu? Kalian datang untuk belajar kan? Gitu. Kemudian terkadang beliau melihat ada orang yang duduknya di belakang-belakang. Beliau katakan, ya ikhwah, kalau antum datang untuk belajar, antum maju. Karena di antara adab talibul ilm adalah belajar atau duduk di tempat yang terakhir, ya. Duduk di belakangnya. Nah, terakhir di sini masih ada kesempatan diisi dulu. Kemudian pernah satu saat beliau melihat ada seorang murid keluar sebelum beliau. Ini sudah mau habis, sudah ditutup, tinggal keluar aja. Tahu ada talib izin keluar. Maka beliau katakan, ya akhi, mau kemana? Ana datang untuk antum semuanya. Kita ingin belajar. Kapan kita akan mempraktekkan ilmu ini? Ya, kita hendaklah sabar sebentar. Kita sudah sabar dari awal pengajian sampai sekarang.
Kita hanya untuk menunggu waktu keluar saja tidak sabar gitu. Dan ini beliau terapkan tidak untuk majelis umum, tapi diterapkan di majelis khusus beliau. Tapi rekamannya kan banyak, sehingga beliau terkadang seperti itu. Kadang beliau melihat ada orang di depannya begini, kemudian beliau mengatakan, itu yang bawa ballpoint, irfa' ra'sak wa tawajjah ilayya. Angkat kepalamu, lihat kepada aku. Ya, artinya betul-betul mereka disiplin. Kita bayangkan bagaimana orang-orang zaman kita kalau diajak ngaji seperti itu. Ya. Ada seorang ustadz mengatakan, kita mungkin perlu mengadakan penelitian. Kenapa di tiang-tiang masjid itu selalu digemari orang pengajian? Ya. Jadi yang penuh itu dulu, gitu. Nah, maka beradab dalam majlis itu penting sekali. Ya. Dan ini pernah diterapkan di satu masjid di sebuah kota. Ana diberitahu salah seorang ustadz di STDI, beliau memiliki jadwal rutin untuk mengisi di kota itu. Beliau katakan panitia pengajian selalu mengumumkan, kami ingatkan para jamaah sekalian untuk yang pertama begini, yang kedua begini, yang ketiga begini. Jadi pengajian itu teratur dan rapih sekali. Setiap ngisi pengajian di situ orang-orangnya rapih. Ya. Dan ini membutuhkan pembiasaan. Kalau kita bisa mulai, insya Allah bisa seperti itu. Sekedar datang kemudian bisa mengikuti pengajian itu merupakan kemudahan dari Allah, ya kan? Ya, maka kalau kita bisa lebih tingkatkan, maka itu akan lebih baik. Wallahu taala a'lam. Apakah ketika imam membaca hadis setiap habis subuh untuk mengawali hari itu dengan ibadah, apakah itu sunnah? Wallahu alam. Apabila diniati untuk memberikan ilmu tidak apa-apa. Tapi kalau diyakini itu sunnah, wallahu alam membutuhkan dalil. Ya, membutuhkan dalil. Ketika kita ingin membacakan hadis habis asar, habis zuhur, kultum untuk karyawan-karyawan misalkan, waktu 5 menit sampai 7 menit, tidak apa-apa insyaallah. Tapi kalau diyakini itu afdal atau itu ibadah atau itu sunnah, itu membutuhkan dalil nanti. Sehingga kalau antum ingin mengawali, antum cukup sudah mengawali dengan baca Al-Quran saja. Ya, para ulama memberikan nasihat ketika antum ingin mengawali hari antum agar lebih berbarakah, antum awali dengan membaca Al-Quran. Sehingga aktivitas berikutnya akan Allah mudahkan. Ini dinasihatkan oleh salah seorang ulama Mesir yang beliau cerita, saya punya guru buta. Beliau memberikan nasihat kepada kami, aktsir min qiraatil qur'ani wa la tatrukhu fa innahu biqadri ma taqra yatayassara laka talabul hadis atau yang semacamnya. Perbanyak membaca Al-Quran, jangan ditinggalkan, karena seberapa besar bacaan yang engkau baca dari Al-Quran, engkau akan mendapatkan kemudahan dalam belajar. Dan itu akhirnya dipraktekkan murid itu, sang alim dari Mesir itu. Kemudian dia mengatakan, setiap aku membaca Al-Quran dengan jumlah yang banyak, aku akan mudah untuk membaca hadis dan menulis. Nah, seperti itu disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Sadhan dalam buku beliau Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm. Seperti itu. Tapi kalau seandainya ingin membaca hadis untuk mengingatkan, tidak apa-apa, tapi jangan diyakini itu adalah hal yang sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, masih ada 5 menit, barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan. Atau kritikan dan bantahan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang kita pelajari menjadi modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sia-sia. Dan apabila ada yang salah, siap untuk merujuk untuk mengikuti dalil yang benar. Dan mungkin perlu disampaikan ya, apakah ada sunnahnya juga seorang pemateri mengatakan saya siap merujuk untuk mengikuti pendapat dalil yang benar? Karena Anda pernah dengar ada orang yang mengkritik seperti itu. Anda katakan ini bukan sunnah. Anda mengatakan sebenarnya bukan sunnah, akan tapi Anda rasa, Anda menyadari bahwa apa yang Anda sampaikan ini seringkali spontanitas, bukan persiapan yang kita siapkan sebelumnya, sehingga sangat mungkin sekali banyak kesalahannya. Kalau memang ternyata salah, nggak apa-apa kita merujuk, dan itu Anda sampaikan agar tidak ada satu saat orang berdalil, ini pernah disampaikan di majlis fulan, ternyata salah dan tidak sesuai dengan dalil. Kalau seandainya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan idza khalafa qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadribu biqauli 'ardal ha'id. Apabila ternyata pendapatku menyelisih pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkan ke tembok pendapatku.
Nah, kita apa? Ya. Kita lebih lemah sekali dan hafalan kita, pengetahuan kita sangat lemah sekali. Maka apa yang kita pelajari berusaha untuk kita sesuaikan dengan dalil. Kalau ternyata ada yang salah, kita merujuk, tidak masalah. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.